Presiden Joko Widodo bertemu para tokoh agama dari organisasi keagamaan Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Salah satunya membahas suasana kehidupan kebangsaan yang saat ini sempat terganggu dengan situasi politik yang memanas menjelang pilkada serentak. Kita tidak membuang energi yang tumpah kemana-mana gitu, sehingga kita bisa berdemokrasi dengan rileks gitu ya, tanpa tarik ulur. Ya ada kepentingan politik biasa di mana-mana ya. Politik itu kan cross cutting of interest, saling silang banyak kepentingan. Pemirsa Prime Time News malam ini membahas situasi politik yang memanas menjelang Pilkada Serentak 2017 mendatang, hingga menyentuh hal-hal yang mendasar terkait dengan kebangsaan. Lantas apa sikap para tokoh masyarakat dan keagamaan mengenai hal ini? Kita simak sesaat lagi bersama saya Zilvia Iskandar di Prime Time News. Suasana dalam negeri yang memanas jelang Pilkada Serentak membuat Presiden Joko Widodo turun tangan langsung untuk mendinginkannya. Setelah menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden hari ini mengundang tokoh-tokoh Islam ke Istana Merdeka. Tokoh-tokoh Islam dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka. Di antara topik yang dibicarakan adalah rencana aksi massa yang akan dilakukan sejumlah ormas Islam 4 November mendatang. Rencana aksi itu sendiri ditujukan untuk mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama dalam kasus dugaan penistaan agama. Usai pertemuan tersebut, Menko Polhukam Wiranto menjamin bahwa proses hukum terhadap Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama tetap berjalan sesuai prosedur. Karena itu, masyarakat diminta tenang. Supaya memahami hal ini, supaya tenang, tidak resah, dan kita mengharapkan demo tanggal 4 memang tidak dilarang karena itu merupakan hak menyampaikan pendapat di muka umum yang dilindungi undang-undang atau diatur dengan undang-undang. Tapi peraturannya kan jelas, ya, jumlahnya berapa, tiap 100 orang ada yang mimpin, atributnya apa, temanya apa, dan diharapkan setelah jam 6 ya bubar karena aturannya begitu. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengimbau aksi massa yang rencananya dilakukan 4 November mendatang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ya, kita sepakat dengan pernyataan Presiden bahwa di negara Republik ini memang demonstrasi tidak dilarang sepanjang sesuai dengan peraturan itu dan tidak menimbulkan. Oleh karena itu kami menyeru kepada kemungkinan terjadinya demonstrasi itu untuk mengikuti atau berdasar kepada peraturan, dilakukan secara santun, damai, dan tidak anarkis. Sementara itu, Polri akan mengerahkan 18.000 personel untuk mengamankan aksi massa 4 November mendatang. Sampai terakhir update dari kepolisian menyiapkan ada 18.000 personil yang dipersiapkan. Tentunya 18.000 ini dengan melihat kondisi yang berkembang di lapangan. Ada satuan-satuan yang tentu di-standby-kan, ada yang sudah ditempatkan, ada yang telah dipersiapkan namun belum didekatkan kepada daerah tempat pelaksanaan tugas. Jadi ada beberapa lapis petugas. Jelang Pilkada Serentak Februari 2017, termasuk Pilkada DKI Jakarta, suhu politik memang meningkat. Tak mau suasana menjadi panas, Presiden Joko Widodo turun tangan langsung. Kemarin Presiden Jokowi bertemu dengan pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kedua tokoh sepakat menjaga agar suasana kebangsaan tetap kondusif. Suasana baik, sejuk, ya kan? Bapak Presiden juga sepintas tadi mengatakan ya memang demonstrasi adalah hak konstitusional, tidak ada, dan beliau juga ingin semua yang baik dan kondusif, dan itu yang kita inginkan. Tokoh-tokoh
agama ikut mendinginkan suasana, ikut memberikan kesejukan, tokoh-tokoh politik juga sama, mendinginkan suasana, memberikan kesejukan. Jika Presiden Jokowi sudah berupaya sekuat tenaga untuk menjaga kondisi tetap kondusif, sudah selayaknya masyarakat mengapresiasi dengan cara tidak berbuat anarkis. Tim Liputan Metro TV. Para tokoh agama Islam yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersepakat tudingan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan surat Al-Maidah diselesaikan lewat jalur hukum. Hal itu juga dianggap tidak ada hubungan dengan politik dan SARA. Nah, kami bertiga wakil umat ini menyampaikan hampir sama semuanya. Poin utama adalah sengketa menyangkut Pak Gubernur DKI ini berkaitan dengan Al-Maidah 51, tidak ada jalan lain kecuali lewat jalur dan proses hukum. Hukumlah yang akan menjadi titik objektif dan profesional serta juga akan membuat orang bersengketa secara elegan. Tidak ada hubungannya dengan politik, apalagi SARA, gitu ya. Dan kalau toh ada orang yang menarik ke urusan politik dan SARA, itu tentu itu wilayah yang bisa diatasi oleh proses hukum. Topik Prime Time News hari ini, demo silakan, rusuh jangan, akan kami hadirkan selepas jeda. Pemirsa, tetap bersama kami.